Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas silakan memimpin doa. Posisi berdoa mulai. Pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan pembelajaran kita seperti biasa. Hari ini berangkat semua ya? Alhamdulillah 9 anak berangkat semua, berarti semuanya sehat, ceria, semangat. Oke? Bisa? Dari semuanya sehat, ceria, semangat. Oke, sip. Nah, anak-anak hari ini ada yang berbeda karena Bu Rista akan mengajari kalian materi yang belum pernah disampaikan. Jadi kalian kelas 1 sampai sekarang ini kelas 6, kalian belum pernah menerima pembelajaran seperti ini. Nah, coba dibaca. Dibaca judulnya apa anak-anak? Materi coding kelas 6 berpikir komputasional. Oke. Jadi coding. Coding itu apa toh? Nah, sebelumnya Bu Rista mau tanya dulu sama anak-anak. Di sini ada yang tidak bisa menggunakan HP? Tidak ada. Bisa semua ya? Nah, sekarang Bu Rista mau tanya lagi. HP kalian itu bentuknya sekarang seperti apa? Bu Rista yakin kalian semua sekarang pakai HP itu paling enggak lah bentuknya kayak gini semua. Gitu. Nek zaman biyen HP kan bentuknya enggak kayak gini. Sopo sing ngertos? HP Apa? Terus tangan ini enggak kayak semua, tapi ada pencet-pencetannya. Ada tombolnya, betul. Nah, dari perkembangan zaman, maka di tahun-tahun terakhir ini teknologi kita manusia sudah bisa membuat yang namanya smartphone. Smart apa artinya? Smart. Pintar. Phone apa phone? Nah, phone itu seluler kayak gini, telepon ya. Jadi smartphone ini cuma salah satu aja, salah satu dari perkembangan teknologi. Bu Rista ingin kalian anak-anak tidak ketinggalan zaman, bahwa HP ini tidak hanya untuk buka TikTok, WA, nonton YouTube, main game. Nah, jadi semuanya itu sebenarnya bisa kita lakukan pakai HP. Kalian nggak tahu rumah teman kalian, mau ke rumah teman kalian bisa pakai apa? Maps. Pinter. Kalian pengen membuat, pernah nggak ngedit video? Nah, pakai aplikasi di HP. Kemudian misalnya kemarin bisa bikin komik juga bisa pakai aplikasi. Jadi antara HP sama laptop itu sekarang kegunaannya hampir sama. Maka pemerintah kita mengadakan pembelajaran namanya coding. Coding, ya, coding itu apa? Kalau siapa yang pernah mendengar coding sebelum ini? Kalau kecerdasan artificial belum. Kalau ChatGPT
sedih misalnya. Kira-kira jawabannya gimana tuh? Bisa membayangkan tidak? Bisa. Gimana? Gimana Will? Ada yang bisa membayangkan nggak? GPT itu bisa menjawab seperti seorang manusia. Mungkin jawabannya gini, oke, aku paham rasanya. Kamu bisa jelaskan kenapa kamu bersedih? Nah, seperti itu kan kayak kita gitu toh. Kok bisa? Padahal kita itu tuh nggak ada orangnya di situ, tapi kok bisa dia menjawab seperti itu? Ternyata aplikasi-aplikasi tersebut memiliki kecerdasan seperti orang atau manusia. Tapi yang perlu kalian perhatikan itu bukan benar-benar kecerdasan asli, tapi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Artificial intelligence. Artificial itu artinya bikinan manusia, oke? Jadi tidak alami itu manusia yang bikin. Ternyata manusia bisa bikin otak buatan. Ya, otak buatan bisa dipasang di banyak aplikasi. Siapa yang pernah pakai Gemini? Gemini Buat apa? Buat edit foto. Padahal kamu tinggal minta, ya kan? Iya. Pakai prompt namanya. Prompt itu permintaan kalian. Buatkan foto dari wajah yang aku upload, memakai jas, memegang bunga mawar, misalnya. Tiba-tiba jadi jebret. Kayak asli nggak? Asli. Kayak Bursa kemarin bikin, buatkan foto ini di depan Ka'bah. Jebret. Mirip nggak? Sangat mirip. Mirip banget. Sampai ada yang tanya, Bursa lagi umroh? Gitu. Saking miripnya kita nggak bisa membedakan. Nah, itulah yang dinamakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sekarang ini Bursa ingin kalian belajar yang namanya coding. Coding itu apa? Nah, nanti sambil kita belajar, kalian akan mengerti apa yang namanya coding. Oke. Sebelumnya kita lihat ke depan dulu. Berpikir komputasional. Nah, nih, berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Kita lihat ya. Nah, siapa mau baca dengan keras? Siapa yang mau baca? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan terstruktur. Konsep ini digunakan komputer, tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Terima kasih. Jadi berpikir komputasional itu bukan berarti kita berpikirnya harus pakai komputer, tidak. Tapi di sini ada kata-kata. Apa ini? Secara logis, sistematis, dan terstruktur. Jadi dengan berpikir secara logis, sistematis, dan terstruktur, kalian akan mudah menghadapi semua masalah di kehidupan sehari-hari. Cara kita menyelesaikan masalah itu ada langkah-langkahnya. Biasanya kalian tuh benar-benar orang bingung bariki opo gitu. Jadi habis ini itu udah paham. Oke, masih bingung? Kita lanjutkan. Oke, kenapa kita harus mengasah berpikir komputasional? Mau foto mikir kayak biasa aja ya nggak apa-apa. Kenapa kita harus pakai berpikir komputasional? Nah, karena
10 tahun yang lalu Brista tidak menyangka kalau hidup kita bakalan semudah itu. Nek biyen pengen foto yang bagus ya kita harus bayar mahal toh. Fotografer lah, cari tempat yang bagus, pakai kamera yang bagus. Sekarang tinggal ketik. Tinggal ketik apa ini? From. Itu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang akan datang. Wah, nggak tahu nih. Bisa-bisa layar HP kita aja transparan. Bisa jadi itu 10 tahun. 10 tahun lagi alias 20 tahun yang akan datang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan perkembangan zaman dan teknologi kita. Maka kita harus bersiap-siap. Salah satu caranya dengan berpikir komputasi. Nah, untuk keterampilan kita di masa depan, terutama kalian yang masih kecil-kecil, 10-20 tahun lagi kalian akan seumuran Brista, menghadapi dunia di masa depan. Dunia semakin digital. Kecanggihan teknologi dan integrasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari akan semakin meningkat. Contoh, mulai sekarang tidak hanya ada smartphone, tapi ada rumah pintar. Rumah, tapi pintar. Rumah pintar itu kayak apa? Misalnya, bisa nyebutkan kata sandinya, terus nanti kayak pintu rumah ceklek, kunci sendiri. Bagaimana toh cara kita berpikir komputasional? Jadi anak-anak, menurut kalian komputer itu pintar atau bodoh? Pintar. Yakin komputer itu pintar? Komputer dibiarin gitu aja bisa jadi? Harus diapakan? Iya, harus ada manusianya toh. Berarti yang pintar manusia atau komputernya? Manusia. Manusianya. Komputer hanya mengikuti perintah arahan manusia. Perintah. Nah, jadi kalau kita pengen berpikir seperti komputer, ya gini caranya. Kita menyelesaikan masalah dengan logis. Logisnya apa logis? Logis apa logis? Ya, harus sesuai dengan pikiran, ya, masuk akal. Yang kedua, teratur, urut. Dan yang ketiga, jelas. Contoh di kehidupan sehari-hari. Siapa yang pernah masak mie instan? Ya, tidak ada yang tidak pernah masak mie instan. Pasti semua orang pernah masak mie instan. Masak sendiri apa dimasak? Berarti paham ya caranya. Oke. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Iya, merebus air. Setelah itu baru masukkan mie. Masukkan mie kemana ini? Nggak jelas. Iya, ke air rebus tersebut. Yang ketiga, tambahkan bumbu. Yang keempat, sajikan. Nah, ini kalau kita menyuruh komputer kita memasak mie instan, ininya kita acak. Langkah-langkahnya tidak urut, tidak sistematis. Apakah jadi? Jadi benar? Sudah gagal. Ya, sebenarnya itu gampang. Ini adalah contoh. Apa ini anak-anak? Algoritma itu adalah langkah-langkahnya harus bagaimana?
benar. Komputer itu bodoh. yang pinter itu Manusia. Kenapa kita sebut komputer itu bodoh? Karena hanya mengikut hanya mengerti instruksi yang hanya mengikuti instruksi yang jelas. Kalau instruksinya tidak lengkap, hasilnya salah atau gagal. Nah, jadi kita harus memberi langkah yang detail dan sampai sini, guys. Sampai sini dulu. Siapa yang belum paham tentang berpikir komputasional? Nah, sekarang saya minta Dwi. Sini. Oke, kita berikan instruksi kepada Dwi untuk bagaimana? Nah, kita berikan instruksi kepada Dwi untuk apa ya? Misalnya menulis di papan tulis. Oke. Instruksi yang pertama, Dwi harus bagaimana? Kamu ceritanya aku nggak bisa mikir, Dwi. Kamu tuh pemelu aja, ya. Oke. Instruksi yang pertama, Dwi harus apa? Ini nggak tahu jawabannya. Enggak, Dwi nggak bisa mikir. Dwi hanya mengikuti instruksi, algoritma. Kalian yang mikir, kalian yang membuat algoritmanya. Oke, algoritma pertama apa? mengambil spidol. Oke, mengambil spidol. Nah, berhenti sampai situ. Algoritma pertama sudah dari Mel. Algoritma kedua, Menulis di papan tulis. menulis di papan tulis. Sana ini. Ya harusnya mendekati papan tulis dulu toh. Ya, Papan mendekati tulis. papan Sini, tulis. sini. Nah, berhenti nih sampai sini. Masih belum jelas algoritmanya. Algoritma ketiga. Menulis papan tulis. Menulis di papan tulis. Terus yang ketiga apa? Menulis apa kan nggak tahu. Menulis DUWI. Nah, silakan tulis. Oke. Kamu nggak boleh membela diri kan kamu kemana? Sudah. Kalau sudah, instruksi yang keempat. Hapus. Masa akhirnya menulis ya. Yang keempat, mengembalikan Mengembalikan spidol. spidol. Nah, yang kelima, kembali. Kembali ke tempat. Terima kasih. Berarti barusan ada langkah-langkah 1, 2, 3, 4, 5 sampai kembali ke tempat duduk. Dinamakan apa, anak-anak? Ayo, langkah-langkah sistematis. Algoritma. Jadi, berpikir secara komputasional akan menghasilkan algoritma. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Sementara ini tidak ada? Oke, lanjut. Oke. Dalam berpikir komputasional, kita ada 4 langkah. 4 langkah ini istilahnya harus dihafalkan, terus dipahami. Oke. Nomor 1 apa? Dekomposisi. Nomor 1. Dekomposisi. Ulangi, Din. Dekomposisi. Ulangi. Dekomposisi.
Oh, berarti kamu tidak perlu memperhatikan tempat sampahnya. Oh, rapatnya penting ya. Oke, boleh. Yang keempat, apa tadi? Algoritmik, dari kata algoritma. Algoritmik dari algoritma. Apa tadi? Menyusun. Siap untuk tantangan? Apa tantangannya? Membuat sandwich tapi menggunakan 4 prinsip berpikir komputasional. Jadi, tugas kalian adalah melakukan praktek membuat sandwich dengan yang sudah Bu Rista siapkan di sini. Tapi tidak boleh sembarangan. Karena kalian harus menggunakan logika berpikir komputasional. Mana semangatmu? Dimulai dari 3, 2, silakan dimulai.
kasih, oke? Soalnya kalau kamu udah jawab salah, salah deh.